aduh bea cukai. Jadi penasaran. Ada yang ngatain bea cukai. Apa benar bea cukai ngebongkar paket-paket barang kiriman dari luar negeri? Eits, tahan dulu emosinya. Yuk kita cek faktanya. Hai Ncus. Hai Villa, yuk kita sapa sama-sama. Hai sahabat BC, hai sahabat pos. Sahabat-sahabat, kita harus perlu tahu nih, hanya di kantor pos Pasar Baru yang ada kantor bea cukainya. Betul banget Villa, karena di sini adalah garda terdepan dari masuknya barang kiriman impor yang harus diawasi dan dilayani. Nah, Villa kebetulan nih sahabat BC dan sahabat pos mau lihat langsung gimana sih proses pengawasan dan pelayanannya. Kebetulan banget, aku juga mau ngecek. Kita bareng yuk. Yuk. Nah, Cus, Villa jelasin ya untuk proses alur kiriman impor di Pos Indonesia. Nah, jadi proses kedatangan kendaraan dari gudang Soekarno-Hatta dalam kondisi masih tersegel oleh bea cukai. Kemudian pemeriksaan dan pembukaan segel dilakukan oleh petugas bea cukai dan pembukaan sil kendaraan oleh petugas pos. Selanjutnya Cus, kami melakukan pemindahan kiriman berdasarkan jenis layanan. Setelah itu penerimaan kantong dan barang kiriman. Terus proses pemilihan kiriman berdasarkan kota tujuan alamat penerima. Nah Cus, yang terakhir yaitu proses entry CN, berupa proses entry data atas barang kiriman yang akan dipertukarkan dengan sistem Seisa Bea Cukai. Nah terus dilanjutkan ke proses pemeriksaan oleh Bea Cukai deh. Nah, sekarang Villa juga pengen tahu nih proses pemeriksaan di bea cukai. Oke, kita tanya langsung aja yuk. Kak, mau tanya dong gimana sih proses pemeriksaan barang kiriman oleh bea cukai itu? Baik Cus, jadi sebagai garda terdepan masuknya barang dari luar negeri, seluruh barang yang masuk di kantor pos ini wajib dilakukan pemindaian ekstra ya. Fungsinya sebagai upaya pengawasan dari masuknya barang ilegal dan berbahaya seperti narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Kemudian, dari hasil pindah ini pula digunakan untuk menentukan penjaluran barang, apakah masuk sebagai jalur hijau atau jalur merah untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi, nggak semua barang diperiksa secara fisik ya Kak? Tentu tidak dong Cus. Jadi, pemeriksaan fisik dilakukan menggunakan azas manajemen resiko secara selektif melalui beberapa indikator. Seperti tidak sesuainya barang yang muncul dari hasil pindai dengan jumlah atau jenis barang yang tercantum pada dokumen CN atau karena terindikasi adanya barang larangan pembatasan yang membutuhkan dokumen pelengkap pabean dari instansi terkait. Jadi makin tahu kan kalau ternyata pemeriksaan barang itu hanya dilakukan secara selektif ya sahabat BC dan sahabat pos. Terus proses pemeriksaan fisik itu seperti apa sih Kak? Oke, selanjutnya kita lihat proses pemeriksaan fisik yuk. Sini ikutin aku Cus dan Villa. Nah, dalam proses pemeriksaan fisik, Bea Cukai melakukan pemeriksaan fisik dengan disaksikan oleh petugas pos. Sedangkan dalam hal pengambilan, pembukaan, pengemasan kembali itu dilakukan oleh petugas pos. Oh, jadi pembukaan dan pengemasan uang paket itu dilakukan oleh petugas pos ya Kak? Betul sekali Cus, jadi sampai sini udah paham ya. Aku sampein lagi nih Cus. Jadi yang membuka paket itu adalah petugas pos, sedangkan Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan atas barang tersebut dan juga disaksikan oleh petugas pos. Nah, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, maka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan fisik yang juga ditandatangani oleh petugas pos. Setelah selesai semua proses itu, maka akan dilakukan penelitian oleh petugas pemeriksa dokumen. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Nah, setelah itu terbitnya surat penetapan, maka proses pemeriksaan oleh Bea Cukai sudah selesai. Dan selanjutnya barang akan keluar dari tempat penimbunan sementara. Nah, selanjutnya yaitu proses pendistribusian kiriman Anda yang akan dikirim ke kantor pos kota tujuan. Selanjutnya, penerima akan mendapatkan notifikasi berupa tagihan yang harus Anda bayar. Untuk semua proses setelah pemeriksaan Bea Cukai, tanyanya langsung ke penyelenggara pos ya, jangan salah lagi. Nah, makin tahu kan informasi penting ini? Terakhir, hati-hati ya dengan penipuan menggunakan modus barang kiriman, karena segala transaksi terkait barang kiriman tidak ditransfer ke rekening pribadi. Jadi, jangan ragu buat konfirmasi ke Bravo Bea Cukai di 1500225. Juga di Halo Pos 1500161. Sampai ketemu di informasi selanjutnya ya.